Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan terbesar ketika kita beribadah di bulan suci yang mulia Ramadan, dan ini hari yang terakhir. Kita tingkatkan takwa kita karena Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa, faqad fazal muttaqun, menanglah orang-orang yang bertakwa. Dan tidak bertakwa artinya kekalahan dan kerugian serta kesengsaraan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama farhatul inda fitrihi, gembira ketika berbuka. Ketika berbuka bisa bermakna setiap hari kita berbuka di waktu maghrib. Juga bisa bermakna berbuka selesai dari Ramadan, berarti dengan adanya Idul Fitr. Maka hari Id adalah hari gembira. Insya Allah besok pagi kita akan bergembira dengan hari raya kemenangan karena kita telah berhasil melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Dan apapun yang kalian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatinya lebih baik dan lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya. Itulah kegembiraan yang paling puncak sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif rahimahullah, beliau mengatakan saum itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah saum bagi orang-orang yang hanya meninggalkan makan, minum, syahwat dan pembatal-pembatal puasa. Maka balasannya adalah nanti di akhirat akan dikatakan kepadanya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan senang dengan sebab apa yang telah kalian lakukan di hari-hari yang telah lalu. Sebagian mufassir mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang yang berpuasa. Orang berpuasa dia menahan makan dan minum, nanti di akhirat bebas kita makan minum tanpa bayar, gratis, bebas selama-lamanya, abadi, tidak cukup dihitung dengan angka-angka. Tidak hanya 1 triliun tahun dan tidak ada batasannya. Abadi kita menikmati sajian surga bagi orang-orang yang berpuasa. Maka tahanlah diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Kemudian tingkatan yang kedua, dan ini yang paling tinggi, adalah orang yang berpuasa dari segala perkara yang Allah haramkan. Berpuasa itu artinya menahan diri, al-imsak. Jadi dia tahan kepalanya dan seluruh isi kepalanya dan perutnya dan seluruhnya yang berkaitan dengan hawa nafsu serta yang di bawah perutnya. Dia tahan, tidak dibiarkan untuk berkeliaran, tidak dibiarkan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan pandangannya dari pandangan yang haram, dia tahan telinganya dari mendengar yang haram, dia tahan mulutnya dari berbicara yang haram, dia tahan kepalanya dari pikiran-pikiran yang haram, jadi berpikir haram pun tidak. Maka dia tahan itu semua. Kemudian yang di dalam rongga dadanya, dalam perutnya, itu jantung hatinya yang menjadi poros dari kehidupannya,
Kalau baik jantungnya maka seluruh badannya menjadi baik, tapi kalau rusak jantungnya maka rusak semua perbuatan dan sikapnya. Maka orang-orang yang melanggar aturan Allah Ta'ala itu karena kerusakan yang ada dalam dadanya, di dalam jantungnya, tidak bertakwa kepada Allah. Jadi sejatinya saum tingkatan yang paling tinggi adalah saum yang bermakna takwa, meninggalkan seluruh perkara yang Allah larang dan menjalankan segala perkara yang Allah wajibkan, ditambah lagi dengan yang Allah sunnahkan. Itulah hakikat puasa yang sebenarnya. Maka orang yang seperti itu gembiranya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling senangnya, farhahnya adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diraih oleh orang-orang yang betul-betul berpuasa sepanjang hayatnya. Jadi berpuasanya tidak cuma di bulan Ramadan, dia puasa sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang tahun. Bishr rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ada kelompok orang yang begitu bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka beliau mengatakan, bi'sal qaum, itu kaum yang paling buruk. Ya'rifunallaha haqqan fi syahri Ramadan, dia mengenal Allah secara benar hanya di bulan Ramadan. Itu dibilang kaum yang buruk. Inna salihah, karena orang yang saleh itu yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha, karena orang yang saleh sejati adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sepanjang tahun semuanya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan. Naif, ironis, orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, orang yang bisa nangis di bulan Ramadan, bisa menahan lapar di bulan Ramadan, bisa sholat malam di bulan Ramadan, bisa infak dan sedekah di bulan Ramadan, begitu selesai Ramadan nafsunya diumbar. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu saja ada yang lebih buruk dari itu, yang di bulan Ramadan pun tidak beribadah kepada Allah, itu setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berpuasalah sepanjang tahun dengan makna yang kedua, tidak hanya menahan makan, minum dan syahwat, tapi menahan seluruh perkara yang Allah haramkan. Tahan diri ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran manusia yang dilakukan oleh tangan dan kakinya dan seluruh anggota badannya, terutama lisannya, kemudian hati yang paling banyak. Pikiran-pikiran yang kotor, niat-niat yang buruk, rencana-rencana jahat. Hati-hati, Allah Maha mengawasi. Jangan merasa aman, Allah Maha tahu apapun yang terjadi. Allah mengerti apa yang dilakukan oleh mata, lirikan mata, di balik kacamata hitam. Orang lain nggak melihat, Allah Maha melihat itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, Allah pun tahu. Semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa melihat dohir, penampilan seseorang, sementara Allah tidak hanya menilai penampilannya, Allah menilai penampilannya dan hatinya semuanya. Itulah Allah Azza wa Jalla yang Maha mengawasi. Hati-hati. Maka jadilah orang yang benar-benar berpuasa sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup, sepanjang umur, karena hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang terindah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau kita sia-siakan kehidupan yang mulia ini dengan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi durhaka, maka kerugian dan kerugian yang akan dialami, bukan kebahagiaan. Sebagian orang mencari kegembiraan di dunia, dia mengorbankan kegembiraannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk ujian. Ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Jangan terlena, jangan tertipu dengan dunia. Jangan kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Allah katakan alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berbangga-bangga dengan dunia. Kalian berbangga dengan harta, berbangga dengan kedudukan, berbangga dengan jabatan, berbangga dengan popularitas, berbangga dengan perkara apapun dari dunia. Itu semuanya nista dan hina. Tidak ada gunanya kalau dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah hamba yang diridai oleh Allah sepanjang tahun. Kita ingin mengabdi dan berbakti pada Allah, diciptakan oleh Allah, tujuannya memang untuk itu. Dan hidup ini sangat singkat jika dibandingkan dengan akhirat yang abadi selama-lamanya. Sangat naif, sangat bodoh orang yang rela mengorbankan hidup abadi hanya demi kehidupan sementara.
Dia mengorbankan kehidupan abadi di neraka, naudzubillahi min dzalik, hanya untuk meraih kesenangan yang fana, kesenangan yang instan, kesenangan yang sangat singkat, sebentar lagi juga sekarat. Coba bandingkan, kita kalau bersenang-senang di dunia mau berapa lama? Dan kalau orang diberi umur 100 tahun di dunia, nggak mungkin 100 tahun senang terus. Dan kalaupun dia diberi kesenangan, ditambah kesenangan dunia, pasti akan bosan. Itulah kehidupan dunia, membosankan. Orang-orang yang telah merasakan dunia dan sudah mencapai puncak kebosanannya dan tidak mendapatkan kebahagiaan itu sangat banyak. Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari itu? Banyak orang bunuh diri ketika di puncak karirnya. Banyak orang bunuh diri yang di puncak popularitasnya. Banyak bunuh diri di puncak hartanya. Itu semua bukti bahwa dunia tidak memuaskan. Sementara kehidupan hakiki di akhirat, dia korbankan, dia rela masuk neraka, wal'iyadzubillah. Tahu bagaimana panasnya neraka? Api neraka itu tidak seperti api kompor kita di dunia. Kita saja, coba bayangkan, berada di satu ruangan yang tidak ber-AC, rapat, tertutup, bertahan berapa lama kita di situ? Sehari, 2 hari, setahun, 3 tahun, nggak kuat. Bagaimana dengan di neraka? Yang itu panasnya membara dan lebih panas daripada api dunia. Dan itu berapa lama? Bisa jadi selama-lamanya. Kalau tidak punya iman, kalau dia sampai mengorbankan imannya demi mendapatkan dunia, na'udzubillahi min dzalik. Coba bandingkan ini bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang benar-benar faham perbedaan antara dunia dengan akhirat. Orang yang mengerti tentang kehidupan hakiki, itulah orang-orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari setelah kematian. Orang yang selalu ingat mati, tidak hanya terlena dengan kehidupan yang fana dan hina. Kehidupan dunianya hina semuanya, semuanya senda gurau dan permainan, tidak ada yang serius. Seserius apapun tetap aja mati. Banyak orang yang belum mati sudah sakit-sakitan, tidak bisa menikmati hartanya yang dikumpulkan. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan terlena. Kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke jalan Allah. Ramadan mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Agar kita bisa menikmati ibadah setelah Ramadan, ada beberapa kiat. Yang pertama, berdoa. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini seindah-indah doa. Paling sering Nabi memanjatkan doa ini. Kenapa? Hati itu memang disebut qalbu. Qalbu itu karena ia taqallab, gampang berbolak-balik. Apalagi di akhir zaman Nabi menegaskan ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Artinya gampang sekali berbolak-balik ini. Hati-hati. Hati manusia di akhir zaman sekarang mudah sekali berubah. Tadinya beribadah di Ramadan, Syawal udah nggak beribadah, Syawal udah bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Berdoa pada Allah. Karena Allah yang menggenggam hati kita. Al-qulub, hati-hati manusia baina asabi'i min asabi'ir rahman. Isbu'aini min asabi'ir rahman. Jadi hati manusia itu di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman, jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan, dia terserah Allah mau dibolak-balik bagaimana, maka kita minta kepada Allah. Mumpung masih Ramadan ini, masih terkabul doa-doa kita, ini terakhir kali. Jadi kita berdoa mudah-mudahan diberikan hati yang kokoh tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memperbanyak nawafil setelah faraid. Jadi sebagaimana kita Ramadan, kita ibadah yang fardu-fardu, sholat 5 waktu, kita saum, kita zakat fitri, yang punya harta banyak zakat mal juga, enggak cuma Ramadan kali itu. Yang jelas kita lakukan ibadah yang fardu ditambah lagi dengan yang sunnah, masya Allah.
Ini dijaga sampai kemudian di bulan-bulan yang lainnya kita jaga, kita kontinukan untuk ibadah sunnah setelah fardu. Kalau orang mencukupkan yang fardu saja, ini rawan untuk kemudian meninggalkan yang fardu. Tambah dengan yang sunnah, biar yang fardu terjaga. Kalau fardunya ada kekurangan, dilengkapi, disempurnakan dengan yang sunnah. Begitulah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ibadah ini anugerah dari Allah. Orang yang sudah merasakan nikmatnya beribadah, dia akan selalu kurang beribadah kepada Allah. Dia akan kurang beribadah, sholat 5 waktu itu sangat kurang. Makanya dia tambah dengan sholat-sholat sunnah. Itulah nikmatnya ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah mudawamah. Jadi agar kita ibadah itu bisa istiqomah, kita mudawamah dalam ibadah. Kontinukan. Kalau kita sudah memiliki aktivitas, jalankan terus, jangan putus. Kita sudah biasa sholat malam ketika Ramadan, lanjutkan di bulan Syawal, kita tetap sholat malam walaupun bukan tarawih. Walaupun tidak berjamaah, kita tetap sholat malam. Dan sholat malam tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Dan begitu juga orang-orang soleh zaman dulu. Qiyamul lail da'bus salihin, kata Rasul. Qiyam sholat malam itu adalah kebiasaan orang soleh min qablikum, sebelum kalian. Jadi umat-umat dulu sudah terbiasa mereka sholat malam. Dan itulah orang soleh. Kalau nggak soleh, nggak sholat malam. Kemudian saum juga, saum Syawal sebentar lagi. Kita jalankan setelah hari pertama Id, besoknya boleh saum. Tapi kalau ditunda setelah itu juga tidak masalah. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal kita saum sunnah. Siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal, itu seakan-akan puasa setahun penuh. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah-sedekah juga, lanjutkan dengan sedekah-sedekah di bulan berikutnya. Jangan hanya beribadah di bulan Ramadan semata. Baca Quran juga demikian, kontinukan amalan-amalan ibadah kita. Kemudian yang keempat adalah bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan kembali ketemu dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Ini sangat menjerumuskan, ini sangat berbahaya, racun yang sangat berbahaya. Hati-hati dengan pergaulan. Kita hidup di tengah kota yang hiruk-pikuk manusia, banyak yang lalai di mana-mana. Maka berkumpullah dengan orang soleh. Di mana mereka? Di majelis-majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Orang yang ingin menjaga ketakwaan hatinya, ingin berjumpa Allah dengan kondisi yang paling menyenangkan, dia senang berjumpa dengan Allah, maka jagalah pergaulan, jagalah hubungan kita dengan manusia. Pilih pergaulan, pilih teman yang baik. Karena siapa yang tidak memilih teman, dia akan menyesal di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Semoga kita semua orang-orang yang Allah kumpulkan di dalam surganya, Firdausil A'la. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.